Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Kristus boleh menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah akal budi dan hati kami, agar hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, satu ayat yang kita akan baca dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Hari ini kita memberi tema lahiriah merosot, tetapi batinia harus semakin kuat. Saudara, belakangan ini banyak orang yang berkeluh kesah. Salah satunya ada yang berkata, Pak Pendeta, hidup makin berat, dagang susah, bisnis sepi, pemasukan belum pasti, tapi pengeluaran sudah pasti. Tidak dapat dipungkiri, kita memang perlu kebutuhan lahiriah di dalam dunia ini, dengan berbagai macam kebutuhan seperti konsumsi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Adalah suatu kemunafikan kalau orang yang terlalu rohani mengatakan bahwa ia tidak perlu hal-hal lahiriah. Tetapi dalam perspektif Alkitab, hal-hal lahiriah adalah alat hidup, bukan tujuan hidup. Tidak cukup orang percaya hanya hidup berdasarkan nilai-nilai lahiriah saja. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada hal-hal yang lebih penting nilainya dari hal-hal lahiriah yang sementara itu, yaitu hal-hal batiniah. Nats kita hari ini berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara, banyak orang yang hanya berpaku pada perkara-perkara yang kelihatan, seperti kekayaan, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Padahal yang kita lihat sehari-hari itu hanya bersifat sementara dan akan lenyap. Tubuh manusia kita pun lambat laun akan semakin merosot dan menjadi tua. Dengan cara apapun kita tidak akan mampu mempertahankan kemudaan kita. Kalau dalam hidup kita hanya berfokus pada apa yang kelihatan, kita akan mudah lemah dan tawar hati. Memang penderitaan yang kita hadapi itu kelihatan, tetapi ada yang tidak kelihatan, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan, tapi ia tetap kuat dan tidak tawar hati. Karena apa? Karena ia fokus pada apa yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Tuhan berjanji bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan. Ingatlah bahwa ada hal-hal yang kelihatan, tetapi ada pula hal-hal yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal, dan kekekalan itu memang tidak kelihatan. Maka meski manusia jasmani telah merosot, manusia batinia Paulus terus diperbaharui dan semakin dikuatkan. Ia yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita jangan hanya sibuk mendandani manusia lahiriah kita saja, tetapi perhiasan kita haruslah manusia batiniah yang tersembunyi. Itulah yang harus kita benahi. Agar manusia batiniah itu diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Jangan sampai manusia jasmani kita merosot karena makin umur makin tua, manusia batiniah kita juga merosot, saudara. Hidup di dunia ini tidak dijanjikan selalu menyenangkan kita. Ada pergumulan yang harus kita hadapi. Meski harus melewati penderitaan, tetaplah kuat, ada kemuliaan yang disediakan Tuhan.
Bahkan orang percaya, Alkitab mengatakan dan menegaskan, Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas iman percaya kita kepada Tuhan, dan juga kesetiaan kita dalam mengiringinya. Bagi kita dikaruniakan untuk percaya, itu merupakan suatu keuntungan. Sebab bila kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan, akan ada hal-hal perkara yang indah yang kita dapatkan. Saudara, ada quotes berbunyi demikian, kekuatan sejati orang Kristen bukan pada otot atau kecantikannya, melainkan pada keintiman batinia, persekutuan dengan Allah. Selamat bertumbuh di dalam Kristus, tetaplah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pengajaran kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, supaya kami juga bukan hanya memelihara lahiriah kami, tetapi kami menjaga kita dengan Tuhan, menjaga batinia kami, sampai kami bertemu dengan Dikau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.